Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kamila. Saya selaku moderator dan juga pemateri 1. Dilanjut lagi oleh saudari saya, Rika Amelia, dan yang selanjutnya Farhan Rizaldi, dan yang terakhir yaitu Melawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi yang pertama. PPT-nya, punten Farhan. Baik, dilanjut. Yang pertama itu tentang geopolitik Indonesia. 1. Pengertian geopolitik. Menurut Budi Judiardi, bahwa secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi, termasuk ruang atau wilayah atau geografi yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan, serta wilayah negara. Sementara itu, politik berasal dari kata politeia. Politeia itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi, politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Pengertian geopolitik menurut beberapa arti. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Yang B. Teori geopolitik. Teori geopolitik menurut Friedrich Ratzel, pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa 1. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup Labersaum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir dan tumbuh. Yang kedua, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Dan yang terakhir yaitu, apabila ruang hidup negara suatu tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau peran-peran. C. Unsur utama geopolitik. Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua, konsepsi frontier, yaitu batas imajiner dan dua negara. Yang ketiga, konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Yang keempat, konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsepsi ketahanan nasional. Geopolitik sendiri mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu keadaan geografis, keadaan politik dan strategis, dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, dan yang terakhir yaitu unsur kebijaksanaan. Yang D. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional.
Kemudian adanya proses politik dan demokratisasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Selanjutnya muncullah 3 kasus besar. Pertama adalah gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI, yakni gerakan separatis bersenjata di Aceh. Gerakan Aceh Materi atau GAM yang telah sepakat untuk mengakui dan bergabung kembali dalam NKRI. Hak asasi manusia. Kelompok separatis politik atau disebut KSP dan kelompok separatis bersenjata KSB atau TPN yang bertindak di bawah OPM di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yakni Forum Kedaulatan Maluku, yaitu atau disebut FKM. Baik, saya cukup sekian dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai-nilai keutuhan, kekeluargaan, dan keselarasian. Berikut ada pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap persatuan perundang-undangan di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Adapun unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur, yaitu 1. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. 2. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah atau geografi. A. Asas kepulauan Archipelagic Principle. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Italia yakni archipelagos. Akar katanya adalah archi yang berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago adalah lautan terpenting. Faktor ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Kedua, ada Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Ketiga, konsep tentang wilayah lautan. Berikut adalah beberapa konsep mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut. Res Nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Kedua, Res Chimonius menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Adapun fungsi wawasan Nusantara. Menurut umum, fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dukungan, serta rambu-rambu dalam membenarkan seluruh kebijaksanaan, syarat, peran, dan perbuatan. Fungsi wawasan Nusantara menurut para ahli.
1. Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional ialah bagikan konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. 2. Nusantara bagikan pembangunan nasional ialah meliputi kesatuan politik, sosial serta ekonomi, sosial serta politik, kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Nusantara bagikan pertahanan serta keamanan ialah pemikiran geopolitik Indonesia bagikan satu kesatuan pada seluruh daerah dan segala kekuatan negara. 4. Atau yang terakhir, Nusantara bagikan pengetahuan kewilayahan ialah pembatasan negara buat menjauhi terdapatnya sengketa antara negara tetangga. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dilanjut lagi oleh Saudara Melawati, mangga disilakan. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang implikasi. Pengertian implikasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun menurut Hanifah Harsono, implikasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan. Syarat implikasi menurut teori implikasi Brian W. Hodgwood dan Lewis A. Gunn yang dikutip yaitu: pertama, kondisi eksternal; yang kedua, pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; ketiga, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; keempat, kebijaksanaan yang akan diimplementasikan berdasarkan suatu hubungan kausalitasnya handal. Yang kelima, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya. Keenam, hubungan saling ketergantungan kecil. Ketujuh, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kedelapan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farhan Rizaldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonom dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri, sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. B. Nilai dasar otonomi daerah. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2007 karya Samsudin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu pertama, kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Kedua, partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga itu efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau efektif dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Yang selanjutnya itu ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama itu ada distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia.
Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Baik, mungkin sudah materi yang kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Silakan Saudara Farhan untuk membacakan pertanyaan pertama. Mungkin ada gangguan, baik biar saya yang membacakan pertanyaan pertama. Simpulkan yang dimaksud geopolitik Indonesia. Yang kedua bisa dilanjut oleh Rika Amelia. Pertanyaannya yaitu analogikan hubungan wawasan Nusantara dengan tujuan nasional. Terima kasih. Yang ketiga dilanjutkan oleh Melawati. Tunjukkan bukti secara tertulis bahwa Indonesia menyebut Kepulauan Indonesia bercirikan Nusantara. Dan yang terakhir dibacakan oleh Farhan Rizaldi. Mungkin dari Saudara Farhan ada gangguan, baik saya aja yang menyebutkan. Pertanyaan terakhir yaitu maksud arahan dari Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei 1945 yakni. Sekian pertanyaan dari kami. Yang ingin menjawab silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu simpulkan yang dimaksud geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan, silakan. Izin menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya, maksud arahan Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu, jawabannya pada tanggal 31 Mei 1945 Muhammad Yamin mengarahkan tentang sejarah usulan dasar negara yang terdiri dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan pidato tentang usulan rumusan dasar negara. Usulan yang diungkapkan oleh Supomo didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan. Iya, silakan. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu analogikan hubungan wawasan Nusantara dengan tujuan nasional. Jawabannya, hubungan wawasan Nusantara atau cara pandang kita terhadap suatu bangsa. Dengan wawasan Nusantara, kita tahu mengenal yang baik dan buruk. Jika kita melakukan yang baik, dapat mencapai keutuhan nasional atau tujuan nasional. Kalau yang buruk, dapat merugikan bangsa dan bisa menghancurkan kedaulatan nasional. Barangkali ada yang menambahkan. Izin menambahkan, geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Buktinya yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 9A tentang wilayah negara pada pasal 25A yang bunyinya, NKRI adalah sebuah negara yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang ingin menambahkan lagi, silakan. Baik, mungkin sudah cukup.
presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.